Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kelompok 1 pada mata kuliah Pengembangan Praktikum Biologi di Sekolah, di mana diampu oleh Ibu Najmiatul Fajar MPD. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Ayuni Puspitasari, ada rekan saya Afrita Wahyuni, lalu ada Rahmi Afifah Putri, ada Dela Widya Febri, Ardea Mesita Putri, dan Febri Yulia Susanti, di mana kali ini kita akan melaksanakan praktikum tentang bakteri. Nah, penasaran dengan praktikumnya? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bakteri. Apa itu bakteri? Bakteri adalah sekelompok organisme yang memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota yang berukuran sangat kecil, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Nah, ketika kita mendengar kata bakteri, sebagian besar dari kita pasti langsung mengidentifikasi dengan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang berbahaya. Ya, memang bakteri ini memiliki reputasi yang buruk. Namun, reputasi yang buruk ini pasti karena ada alasan. Bakteri merupakan biang keladi dari berbagai jenis penyakit serius, mulai dari pneumonia, tipes, TBC, hingga meningitis. Tapi bakteri sebenarnya tidak selalu merugikan. Ada juga jenis-jenis yang bakteri ini yang baik untuk kesehatan. Nah, oleh sebab itu penting adanya pelaksanaan praktikum tentang mikroorganisme, yaitu bakteri, yang bermanfaat bagi pertanian, kesehatan, dan juga dapat mengidentifikasi dengan baik pada berbagai bahan praktikum. Nah, adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui bentuk-bentuk bakteri dari berbagai objek. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui atau mengklasifikasikan serta mengetahui manfaat dari berbagai bakteri yang telah diamati. Bakteri adalah organisme uniseluler yang bersel satu yang tidak memiliki membran inti sel atau prokariot. Nah, serta umumnya tidak berklorofil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, secara garis besar bakteri ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Eubacteria sejati dan Archaeobacteria. Nah, adapun ciri-ciri dari Eubacteria, yang pertama organisme uniseluler atau yang bersel satu, selanjutnya prokariot atau tidak memiliki membran inti sel. Nah, yang ketiga umumnya tidak memiliki klorofil atau tidak memiliki zat hijau daun. Yang keempat memiliki ukuran tubuh yang bervariasi dan mikroskopis antara 0,12 hingga ratusan mikron. Nah, yang kelima memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Yang keenam dalam hidup secara bebas ataupun parasit. Selanjutnya maksudnya dapat hidup secara bebas ataupun parasit. Nah, yang ketujuh, sel bakteri yang menyekresikan lendir ke permukaan dinding sel yang akan membentuk kapsul untuk sebagai perlindungan. Nah, yang kedelapan memiliki enzim RNA polimerase yang sederhana dan susunan RNA-nya yang khas pada bakteri. Nah, yang kesembilan PK terhadap antibiotik seperti streptomycin dan chloramphenicol. Yang ke-10, dalam kondisi yang kurang menguntungkan bagi kehidupannya, bakteri itu dapat membentuk endospora atau spora berdinding tebal sebagai untuk melindungi bakteri dari panas dari gangguan alam. Yang ke-11 umumnya memiliki alat gerak berupa flagela. Nah, di mana bagian tubuh bakteri ini, bakteri memiliki berapa bagian yang dibagi menjadi dua, yaitu struktur dasar dan struktur tambahan, di mana struktur dasar ini dimiliki hampir semua jenis bakteri, sementara struktur tambahan itu hanya dimiliki oleh jenis bakteri tertentu.
Bakteri memiliki bentuk sel yang bervariasi, namun dilihat dari bentuk dasarnya dapat dibagi menjadi 3 tipe, yakni bentuk batang atau bacillus, bentuk bulat atau coccus, dan bentuk spiral atau spirillum. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu silet, kemudian spatula, dan juga kaca penutup dan kaca objek. Kemudian ada pipet tetes dan gelas beker, dan yang terakhir itu ada mikroskop. Adapun bahan yang kita gunakan yaitu bintil kacang tanah, kemudian Yakult dan Dadia. Langkah kerjanya yaitu pada bintil kacang tanah, ambillah salah satu bintil kacang tanah, kemudian sayatlah bintil kacang tanah tersebut dengan silet. Kemudian sayatannya itu kita letakkan di atas kaca objek. Kemudian tetesi dengan air menggunakan pipet tetes. Kemudian tutup dengan kaca penutup. Lalu amati preparat di bawah mikroskop. Nah, dapat dilihat hasilnya seperti pada gambar. Selanjutnya untuk bahan Yakult dan Dadia, ambillah Dadia dengan spatula atau Yakult dengan pipet tetes. Kemudian letakkan di atas kaca objek dan ditetesi air, lalu tutup dengan kaca penutup. Amati di bawah mikroskop dari perbesaran rendah ke perbesaran yang lebih besar. Nah, dari uji coba atau praktikum tadi dapat kita temukan hasilnya bahwasanya yang pertama pada Yakult dan Dadia. Yakult adalah minuman probiotik mirip yogurt yang dibuat dari fermentasi susu dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei. Karena Lactobacillus casei sirota dapat kita temui dalam sistem pencernaan manusia. Jadi, Yakult dan Dadia sangat baik bagi pencernaan manusia. Sedangkan Dadia adalah yogurt tradisional khas Minangkabau yang terbuat dari susu kerbau yang difermentasi di dalam bambu dan ditutup dengan daun pisang. Bakteri yang terdapat pada Yakult dan Dadia adalah bakteri Lactobacillus casei yang merupakan jenis bakteri yang berperan dalam pembentukan yogurt. Bakteri ini merupakan salah satu bakteri yang menguntungkan bagi pencernaan manusia. Dengan klasifikasi kerajaan bakteria, divisi Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillus, famili Lactobacilliaceae, genus Lactobacillus, spesies Lactobacillus casei. Lactobacillus casei adalah bakteri gram positif anaerob, tidak memiliki alat gerak, tidak menghasilkan spora, berbentuk batang, menjadi salah satu bakteri yang berperan penting dalam pencernaan. Lactobacillus adalah bakteri yang bisa memecah protein, karbohidrat, dan lemak dalam makanan dan menolong penyerapan elemen penting dan nutrisi seperti mineral, asam amino, dan vitamin yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu bakteri pada bintil akar. Bintil akar merupakan tonjolan kecil dari akar yang terbentuk akibat infeksi bakteri pengikat nitrogen yang bersimbiosis secara mutualistik dengan tumbuhan. Kerjasama ini memungkinkan tersedianya nitrogen bagi tumbuhan simbiosis, khususnya pada keadaan kurangnya ketersediaan nitrogen larut di tanah. Yang terdapat pada bintil kacang yaitu bakteri Rhizobium adalah sekelompok bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman leguminosa dan hanya dapat menginfeksi nitrogen atmosfer bila berada di dalam bintil akar tanaman leguminosa. Klasifikasi dari kacang tanah ini adalah berasal dari kerajaan bakteria
filum Proteobacteria, kelas Alpha Protobacteria, ordo Rhizobiales, famili Rhizobiaceae, genus Rhizobium yang berasal dari prank 1889. Karakteristik atau ciri Rhizobium leguminosanum yang pertama yaitu merupakan bakteri prokariotik. Yang kedua yaitu berbentuk batang atau basil. Yang ketiga bersifat aerobik. Yang keempat termasuk bakteri gram negatif. Karakteristik yang berikutnya yaitu bersifat motil karena memiliki flagel. Yang ketiga yaitu suhu optimum 25-30 derajat Celcius serta pH netral. Yang selanjutnya yaitu bersimbiosis dengan akar tanaman kacangan membentuk bintil akar. Yang selanjutnya itu membantu tanaman kacang-kacangan untuk mengikat nitrogen bebas. Nah, dari praktikum tadi dapat kita simpulkan bahwasannya dari ketiga bahan yang kita uji coba, yaitu ada Dadiah, Yakult, dan bintil akar kacang, kita temukan bahwasannya ketiga bahan tadi merupakan atau memiliki jenis bakteri yang dimana di sana ditemukan yaitu jenis bakteri baik. Yang mana bakteri baik merupakan bakteri yang bermanfaat bagi manusia. Bakteri baik yang terdapat pada Yakult dan Dadiah merupakan bakteri yang sejenis, yaitu bakteri Lactobacillus cesae, yang merupakan bakteri yang tinggal dalam sistem pencernaan. Sehingga bakteri ini dikenal menawarkan perlindungan terhadap penyakit dan mampu menghambat bakteri penyebab infeksi. Sedangkan bakteri baik yang terdapat pada bintil akar kacang-kacangan adalah bakteri Rhizobium leguminacearum yang mampu bersimbiosis dengan bintil akar tanaman Leguminaceae atau suku dari kacang-kacangan, sehingga keberadaannya sangat penting sekalian dapat menyuburkan tanah pertanian, juga penting dalam hal pemfiksasian nitrogen yang ada di